Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kasus dugaan pemerasan saat ini, kami sudah terhubung bersama dengan Pahala Manurung, kuasa hukum kasus perdata dugaan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Selamat siang Pak Pahala. Selamat siang, Ibu Rehana. Baik, Pak Pahala, boleh Anda ceritakan pengakuan dari klien Anda seperti apa dan bagaimana kemudian kasus ini bisa terjadi, Pak, untuk pemerasannya? Silakan. Ya, terima kasih untuk rekan media. Ini awal mulanya kami didatangi oleh masyarakat. Kita mendapat laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu Pak Bayu dan Pak Gali, bahwa mereka berdua dimintakan uang oleh oknum Kanit berinisial Z di Polres Jakarta Selatan. Dan kami tidak bisa langsung percaya juga kalau hanya pengakuan. Jadi kami meminta surat pernyataan dari beliau-beliau sebagai saksi pemberi. Ya, mereka diminta. Awal mulanya klien kami bukan memberikan langsung, tapi diminta oleh oknum Kanit Z. Ya, itu awal mulanya. Itu awal mula sekali datang ke kantor kami ke sini, bahwa oknum Z itu meminta sejumlah uang sebesar 550 juta. Ya, memang pengakuan lisan ini kita jadikan bukti permulaan ya atau petunjuk. Kami videokan. Nanti akan kami jadikan bukti di pengadilan. Ya, itu pertama. Dan mereka membuat surat pernyataan bahwa benar memberikan ke Kanit inisial Z. Ya, dari situlah mulanya awal. Ya, setelah itu kami sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa ya. Sebelumnya kami bukan kuasa hukumnya. Ya, berdasarkan kuasa kami minta ketemu sama yang namanya Arif Nugroho, ya. Arif Nugroho itu masih belum dilakukan penahanan ya, masih penangguhan penahanan, wajib lapor, ya. Sehingga kami minta secara resmi dari Pak Arif Nugroho untuk datang ke kantor kami. Ya, kami tidak langsung percaya apakah benar pengakuan anak buahnya yang bernama Bayu dan Mas Gali ini memberikan uang. Ya, sehingga kami menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tersebut atas permintaan beliau-beliau. Ya, atas kasusnya. Kalau kasusnya ini memang beliau ini Pak Arif Nugroho maupun Bayu ini ya mereka udah pasrah saja. Ya, karena mereka tidak menghindar, apa yang berita bilang mereka menghindar, mereka tidak menghindar. Baik. Mereka karena sakit. Baik, ada Pak Pahala, mohon sakitnya. maaf kami potong. Boleh Anda Ya, seperti itu. sebutkan Jadi ada laporan berapa nominal masyarakat yang kemudian diminta dalam pemerasan ini, Pak? Ya, awal mula 550 juta dipinta oknum tersebut. Sehingga kami mau kita gelar perkara dulu, minta panggil si Pak Bayunya, Pak Arif Nugrohonya, barulah muncul itu angka yang lain. Kami kaget juga, sesungguhnya kami kaget bahwa sudah ada pengeluaran dari si Pak Arif ini sebesar kurang lebih 17,1 miliar, bukan yang beredar 20 miliar ya. Itu yang pertama. Dan kita nggak bisa secara lisan, kita minta surat pernyataan dari beliau langsung, Pak Arif Nugroho, maupun dari Pak Bayu, benar bahwa total kerugian yang dikeluarkan oleh Pak Arif Nugroho itu sebesar 17,1 miliar melalui permintaan langsung Kanit sebesar 550 juta. Ya, Pak Kanit tersebut meminta lagi motor BMW HP4 ya. HP4 sorry. Meminta motor HP4 dan motor BMW ya, BMW Sporter ya. Harley Sporter kalau nggak salah ya. Itu ada permintaan itu. Total kerugian itu berapa semuanya? 17,1. Pak, ini kan kita proses hukum. Bapak, kami tidak membela perbuatan yang jahatnya mereka atau tindak pidana yang sudah dilakukan. Mereka menuntut hak yang sudah diberikan, tapi mereka tetap proses hukum siap gitu loh. Seperti itu keadaannya. Baik, Pak Dan Pahala, kami juga melaporkan ke bukti-bukti apa saja, Paminal. Pak? Ya. Baik. Lalu bukti kami apa sudah saja, Pak, yang mempunyai sudah bukti Anda pegang? sebelumnya. Ya,
kami punya bukti sebelumnya bahwa ada bukti transfer dari orang tuanya Pak Arif Nugroho ke oknum pengacara, ya, ke oknum pengacara tersebut. Padahal dia sudah menjual mobil Lamborghini-nya, ya, tapi masih ada permintaan uang lagi 1,5 miliar. 1 miliar pertama, kedua 500 juta. Ini uang ini digunakan untuk apa? Sehingga klien kami ini meminta penjelasan dari pengacara tersebut, oknum tersebut. Digunakan untuk mengurus Polres Jakarta Selatan. Jadi total semuanya itu 17,1. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pernyataan dari si Mas Bayu nih. Ya, tersangka yang kedua, Muhammad Bayu Hartoyo. Ya, ini mengatakan bahwa jelas memberikan atas permintaan dari Kanit Z tersebut. Sehingga kami panggil lagi, interview lagi, gelar perkara kami bahwa benar udah pengeluaran duitnya sebesar 17,1 miliar. Itulah kami sangat kecewa dengan adanya tindakan oknum tersebut. Baik Pak, terkait dengan kasus ini juga kami mendapatkan informasi bahwa pengacara awal dari tersangka ini juga terlibat dalam kasus ini. Apakah benar Pak? Ya, baik Pak. Pak Pahala? Ya, saya ulangi kembali. Ini terkait dengan kami mendapatkan informasi bahwa pengacara, silakan. Silakan Pak, lanjutkan. Ya, oknum pengacara tersebut meminta klien kami untuk menjual mobil. Ya, oknum pengacara tersebut meminta klien kami untuk menjual mobil Lamborghini Aventador. Ya, sebesar berapa? Itu klien kami belinya 6,5 miliar. Dijual sama dia untuk 3,5 miliar. Sebenarnya klien kami nggak mau menjual mobil Aventador ini. Karena ada permintaan dari si oknum pengacara tersebut untuk apa? Untuk mengurus Polres Jakarta Selatan. Ya. Baik. Kita minta pertanggungjawaban. Artinya adalah pengacara awal ini ada keterlibatan, begitu Pak? Ya, dugaan kami seperti itu. Sehingga klien kami memberikan kuasa lagi ya terkait oknum tersebut. Kami sudah melaporkan juga oknum tersebut ke Polda Metro Jaya. Ini buktinya. Saya pribadi tadi kemarin saya sudah datangi lagi Cipinang ya untuk meminta surat kuasa dari yang bersangkutan, Pak Arif khususnya, untuk membuat laporan polisi terhadap oknum pengacara tersebut karena mobilnya dijual, pesan dan perintah dari Pak Arif untuk dimasukin ke rekeningnya, transfer ke rekeningnya. Pak Pahala. Ya. Tapi tidak dilakukan sehingga klien kami sangat dirugikan. Alasannya untuk mengurus Polres Jakarta Selatan. Mobil hilang, duit kagak masuk ke rekening. Sama dua motor itu. Baik Pak Pahala, ini yang kami tangkap poinnya bahwa ada juga dugaan keterlibatan antara pengacara awal begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini bisa terbuka terang.